Waalaikumsalam. Oke, gimana kabarnya hari ini? Aduh, baru ditanya kabar udah lemes. Gimana kabarnya hari ini? Enggak bisa. Jawabannya Belum deh. Gimana kabarnya hari ini? baik, Bu. Alhamdulillah. Oke, sebelum kita belajar, karena sekarang masih di bulan Syawal, Ibu mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, sebelum kita belajar, Ibu mau periksa kelasnya dulu. Lihat dulu kelasnya, kanan kiri tempat duduknya ada siapa nggak? Kalau ada, tolong dibuang langsung keluar ya. Oke? Hari ini siapa yang piket? Ibu tanya dulu. Siapa yang piket? Saya, Bu. Oke, bagus. Novi, sehat. Oke, kelas sudah bersih. Kemudian pakaian udah rapi, rambutnya, bajunya agil, tolong dimasukkan. Kemudian Bayu kebiasaan, tolong dimasukkan bajunya. Terus apa lagi nih? Siapa yang nggak hadir hari ini? Hadir semua, Bu. Alhamdulillah, walaupun Agil sama Bayu yang merusak pemandangan Ibu, tapi karena semuanya hadir, Ibu suka. Oke, sebelum belajar, Bayu tolong pimpin doanya dulu. Sebelum mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa selesai. Oke, terima kasih kepada Bayu. Oke, hari ini kita mau ngapain? Belajar atau main? Oke, sekarang kita mau melanjutin materi kita yaitu tentang baju perubahan. Oke, sebelum itu kita mau membahas sekilas dulu gimana kegiatan pembelajaran kita hari ini. Di sini tujuan pembelajaran kita yang pertama, yang paling utama, kita menggunakan konsep laju perubahan dalam menyelesaikan masalah. Jadi Ibu harap di sini anak-anak semua bukan hanya tahu konsep, tetapi bisa menyelesaikan permasalahan kehidupan sehari-hari dengan menggunakan konsep laju perubahan. Oke, itu tujuan penting kita di dalam kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kemudian kegiatan pembelajaran kita hari ini akan bermain, tetapi bukan hanya bermain, tetapi kita belajar sambil bermain. Dimana di sini pembelajaran ini menggunakan permainan ataupun aktivitas yang menyenangkan. Jadi kita tuh nggak hanya terpaku fokus ke materi, fokus dari Ibu saja, tetapi kita harus belajar dengan menyenangkan, dengan permainan, dengan konsep-konsep yang akan kita gunakan. Kemudian di dalam permainan ini Ibu akan mengelompokkan anak-anak semua dengan hasil tes awal yang pernah kita lakukan sebelum pertemuan ini. Nah, nanti Ibu akan membagikan kelompok A, B, dan C. Selanjutnya, nah ini hasil tes kalian dan Ibu sudah membagikan kelompok A, B, dan C. Ada kelompok A yaitu ada Novi, Sela, Cindy, kemudian kelompok B ada Gina, Tika, dan kelompok C ada Agil, Fazira, Bayu, dan Cindy. Oke? Udah tahu teman-temannya? Sudah, Bu. Agil tahu teman-temannya? Sela? Tahu, Bu. Tahu yang mana Novi kan? Tahu. Oke, tahu. Kirain nggak tahu dengan teman-temannya walaupun udah 11 tapi nggak tahu. Oke, teknik penilaian kita pada hari ini nanti Ibu akan memberikan pertanyaan ataupun kasus di mana kalau seandainya anak-anak semua menjawab benar berarti poinnya 10 100 10. Oke, konsisten. Kemudian apabila anak-anak semua menjawab salah maka poinnya 0. Oke, poinnya 0. Terus, oke, sebelum kita masuk ke materi, Ibu mau tanya dulu sedikit
eh, pada saat kalian pergi ke sekolah nih, baik itu naik motor ataupun naik sepeda, kira-kira nih gimana caranya kalian tahu pada saat kalian mengendarai motor atau sepeda itu, gimana kalian bisa tahu pada saat kalian mempercepat ataupun memperlambat? Ada yang tahu? Kalau pakai sepeda, seberapa cepat kita ngayuh sepedanya, Bu? Oke, itu berarti makin cepat kita main, makin cepat juga kita melaju. Kalau kita pelan, maka Terlambat. Oke, bagus. Kayaknya si Novita sering mengendarai sepeda deh. Nah, di sini kita akan masuk ke materi laju perubahan. Nah, sebelum itu kita harus mengenal apa itu laju perubahan. Kemudian kita harus tahu apa itu perbedaan laju perubahan dengan rasio. Oke, supaya kalian lebih paham lagi, Ibu ada sedikit tayangan mengenai laju perubahan. Bagaimana sih perbedaan laju perubahan dan rasio? Jadi yang kalian tangkap tadi apa aja? Kalau rasio itu, Bu, ya, tadi kan dia mau membuat satu gelas susu kan? Dia menggunakan takaran yang sama, yaitu sendok takar. Kalau laju perubahan dia menggunakan dua takaran yang berbeda, sendok takar dengan gelas. Sebelum kita masuk pengerjaan soal, Ibu mau tes kefokusan anak-anak di semua. Semuanya boleh tegak badannya, jangan lemes. Apa senang kita ini? Boleh kita senang? Jangan, karena udah siang ya. Oke, sebelum itu Ibu mau tes kefokusan anak-anak semua. Kalian tahu permainan semut dan gajah? Nggak tahu? Aduh, ini masa kecilnya gimana ya? Oke, kalau misalnya Ibu bilang semut bentuknya gimana? Kecil. Kalau gajah bentuknya besar. Tapi Ibu akan membalikkan fakta tersebut. Oke, kalau Ibu bilangin semut, berarti besar. Kalau Ibu bilang gajah, berarti kecil. Boleh coba? Gajah, tapi pengucapannya tetap besar, tapi tangannya tetap. Oke, kita mulai. Oke, terima kasih tepuk tangan dulu.
Oke. Bisa buka tadi berapa skornya kelompok A? 90. Kelompok B? 867. Betul? Kelompok A berapa? Lihat skornya di mana, Bu? Ada skor. Ada. Iya. Iya, iya. Kelompok B berapa tadi? 867. Kelompok C? 1706. Jadi siapa yang lebih tinggi? Kelompok C. Apa? Oke, kita sudah bermain sambil belajar. Ibu mau tahu dulu nih. Bisa nggak kalian salah satu dari kelompok kalian presentasikan dari hasil yang kalian kerjakan? Bisa? Ibu minta jawabannya aja kok. Dari kelompok A boleh? Oke, kelompok yang tinggi karena permintaan. Ibu minta jawabannya aja. Nomor 1 tadi jawabannya apa? A, B, C, D atau E? Kalau satu tadi 11 Bu. C. 11. Nomor 2? D, Bu. Nomor 3? Nomor 4? Kalau nggak salah ya. Nomor 5? B Bu. Untuk kelompok nomor 3, nomor 4, D. nomor 5. D. Oke, apa itu kita? Oke, tadi kita udah belajar, diskusi, tanya jawab. Sampai sini ada yang ingin ditanyakan terkait pembelajaran kita hari ini? Tidak? Tidak ada, Bu. Berarti kalau misalnya tidak ada yang bertanya, berarti sudah Paham. sudah Mengerti. Oke, jadi kalau misalnya udah mengerti semua, bisa nggak simpulkan apa itu rasio, apa itu laju perubahan, dan apa itu contohnya? Bayu, tolong. Untuk rasio itu menggunakan satuan yang sama. Seperti kalau misalnya kita menggunakan satuan jarak meter, kita bisa rasiokan dengan sentimeter. Jika perbandingan laju perubahan itu menggunakan satuan yang berbeda, misalnya 10 km per jam gitu. Ya, aku sebenarnya. Jadi kesimpulan pembelajaran kita hari ini yaitu laju perubahan ini adalah perbandingan yang melibatkan satuan yang berbeda. Contohnya tadi yang sudah dijelaskan oleh Novi itu ada laju pada saat kita membawa sepeda, pada saat kita mempercepat ataupun memperlambat. Kemudian ada waktu belajar dan waktu bermain, kemudian ada jarak tempuh dan waktu tempuh, kemudian ada banyak cat, perluas, kemudian ada panjang ruang terhadap tinggi ruang. Oke, tadi kita sudah bermain dan lain sebagainya. Sampai di sini, gak ada pertanyaan lagi, serius? Kalau misalnya ada, anak-anak semua bisa jawab ke ibu ataupun bisa calling ibu, boleh. Asalkan jangan malam aja ya. Oke. Kemudian, minggu depan kita akan membahas materi baru. Jadi persiapkan materi pembelajaran kita untuk minggu depan. Untuk materinya itu apa? Nanti ibu akan sampaikan ke WA group. Kemudian untuk tugas ibu akan share ke WA group juga. Oke. Gimana pesannya hari ini? Capek? Menyenangkan? Capek. Baru TK lagi ya? Oke, baik, karena semuanya udah senang, ibu harap dengan pembelajaran kita yang sambil bermain ini, anak-anak semua jangan pantang menyerah, jangan jenuh saat belajar, jangan putus asa. Ingat, orang tua ada harapan besar ke kita. Oke, itu saja dari ibu. Ibu mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam mengajar kalian. Mohon maaf apabila kata ibu kurang baik. Mungkin itu saja akhir kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.